Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana وَلَنْ يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي إِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمٍ. يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّغْ مَقَاصِدَنَا وَاغْفِرْ لَنَا Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jamaah yang hadir di Majlis Taklim Nurul Ihsan dan juga jamaah yang mendengarkan di rumah. Kita matiin tuh biar nggak bosan. Juga jamaah yang berada di rumah, mudah-mudahan kita selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Matiin aja itu, bikin matiin. Ini cabut tapi. Pada malam hari ini, malam Rabu yang biasa kita hadir di Majlis Taklim Nurul Ihsan, Majlis Taklim rutin malam Rabu ba'da Isya yang diisi dengan bacaan surah Yasin, zikir tahlil dan maulid. Mudah-mudahan segala yang kita baca, segala yang kita baca sholawat, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlunya kita dalam hidup ini bersyukur dan bersabar. Syukur dan sabar. Kata bersyukur gampang, ngata nyuruh sabar juga gampang, tetapi berat dalam pelaksanaannya. Sabar itu memberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang sabar bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar?
dari wanita-wanita yang solehah. Kita lihat yang sabar, di antaranya adalah Siti Maryam. Ada yang kenal Siti Maryam? Kenal Siti Maryam? Siapa Siti Maryam? Siti Maryam itulah ibunya Nabi Isa alaihissalam. Beliau wanita yang sabar. Siti Maryam itu setiap hari dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kamarnya itu makanan selalu ada yang baru dan bukan musimnya. Umpama bukan musim rambutan, ada rambutan. Bukan musim mangga, ada mangga. Selalu berlawanan makanan buahan yang ada di kamarnya Siti Maryam. Itulah orang yang dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ibadahnya Allah uji Siti Maryam. Dengan apa diuji? Siti Maryam diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada hubungan dengan laki-laki. Siti Maryam dapat anak tanpa ada hubungan dengan laki-laki. Allah yang menghendaki, maka gampang saja Siti Maryam hamil. Ya. Kemudian apa? Di kampung situ geger. Oh, ternyata dia bukan orang yang ibadah. Begitu. Dan Siti Maryam diusir dari kampungnya. Ya Allah. Sabar ini Siti Maryam. Sampai ketika Siti Maryam melahirkan, di bawah pohon kurma dia bersandar. Allah perintahkan kepada Siti Maryam, ketika dia melahirkan itu kan berat. Seorang ibu lahir sendiri-sendiri berat. Apa nanti yang Allah berikan hadiah pada Siti Maryam? Dari kesabarannya itu dia ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Siti Maryam diberikan anak, yaitu menjadi Nabi Isa alaihissalam. Itulah Nabi Isa. Begitu mulianya Siti Maryam mendapatkan anak seorang Rasul, Nabi, ya, yaitu Nabi Isa. Itulah dari kesabarannya Allah berikan kemuliaan. Begitu indahnya. Banyak lagi wanita-wanita yang sabar. Di antaranya istrinya Fir'aun, ya, Siti Asiyah. Ya, istrinya Fir'aun, Siti Asiyah. Dia sabar ngadepin Fir'aun yang galak banget. Wah, Fir'aun itu begitu galak dan kejam, ya. Bahkan Fir'aun sampai ngaku jadi Tuhan. Tapi Siti Asiyah itu dia mengasuh seorang anak. Dari kesabarannya mendapatkan seorang anak yang dikanyutin, yang masuk ke dalam istananya, yaitu Sungai Nil. Yang dikanyutin siapa? Nabi. Ada yang tahu? Ayo, Nabi Musa alaihissalam diambil oleh, ya, Siti Asiyah. Itu anak kecil yang sedang dikanyutin di Sungai Nil, di dalam peti. Diangkat itu anaknya dan dirawat sampai besar dan menjadi nabi
yaitu Nabi Musa alaihis sabar. Siti Asia menjadikan dia wanita yang mulia, menjadi ibu asuh daripada Nabi Musa alaihissalam. Begitulah wanita-wanita yang sabar. Terus anak-anak dengerin. jangan ketawa dulu, dengerin. Ibunya Nabi Ismail, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, wanita yang sabar. Kenapa? Ketika di musim panas tidak ada air, ditinggalkan itu Nabi Ismail alaihissalam beserta ibunya, ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa ditinggalkan? Karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berangkatlah Nabi Ibrahim, ditinggalkan itu Nabi Ismail beserta ibunya, lari ke sana kemari. Ibunya Nabi Ismail alaihissalam mencari air dan tidak ketemu air, dan dia sabar, tidak nggak nyalahin suaminya. Suaminya nggak disalahin, tetap aja dia sabar, dia minta sama Allah, ya. Bukan kayak perempuan Ginari, lakinya nggak pulang-pulang diomelin, lakinya. Kemana nih Allah? Ya. Kayak Bang Toyib penyanyi ini kan. 3 kali lebaran, 3 kali puasa, abang nggak pulang-pulang, ya. Jadi siapa? Itu. Ini ibunya Nabi Ismail nggak marah, walaupun ditinggal oleh suaminya, ya. Tetapi dia minta sama Allah tetap. Akhirnya apa yang Allah berikan kepada ibunya Nabi Ismail alaihissalam? Nabi Ismail menggedor-gedor bumi dengan kakinya yang kecil, masih bayi. Kemudian dari situ keluar air Zam-Zam, air Zam-Zam kumpul sampai sekarang air Zam-Zam kita bisa nikmati. Itulah buah kesabaran daripada seorang ibu, ya. Makanya contoh-contoh sabar banyak dari ibu, juga banyak dari kaum laki-laki. Maka dari itu bersabar membuahkan hasil yang mulia. Kalau kita dihina, kita sabar. Dikatain orang, sabar. Dijelekin orang, sabar aja. Dijelekin nggak jelek kok. Kalau emang kita cakep, tetap cakep. Bahkan kesian yang jelekin, dia dapat apa? Dapat dosa. Kalau kita dijelekin, berarti dosa kita diambil sama dia. Jadi dosa kita diambil, biarin apa? Ambil lagi. Ambil lagi apa biarin? Biarin. Kalau dosa kita diambil, jangan diambil lagi, ya. Biarin. Dosa diambil, ya biarin, kasih, ya. Gitu. Dan orang yang demikian gak akan diangkat derajat sama Allah, karena tukang menghina, tukang bikin gosip, tukang jelek-jelekin orang, maka dia tidak mendapat keuntungan. Menurut dia mendapat keuntungan. Karena jelekin orang, dia merasa dirinya paling cakep, padahal tambah jelek. Nauzubillah min. Makanya itulah kesabaran itu